Kemarin gue pernah buat polling ya, jajak pendapat di komunitas. Di situ gue bikin merek-merek AC ini mana yang bagus ya, mana yang paling bagus. Di situ gue tulis ada Daikin, Panasonic, ada Daikin, Mitsubishi, Panasonic, Sharp, apalagi ya, Daikin, Panasonic, Sharp, Mitsubishi. Terus di bawahnya gue bikin lagi AC merek-merek Cina ya. Nah ini itu mana yang paling tinggi pendapat teman-teman. Di situ Daikin ya, Daikin itu paling besar persentasenya di jajak pendapat itu. Lalu disusul merek-merek lainnya ya, kayak Panasonic, Sharp, Mitsubishi, kayak gitu-gitu. Yang jelas Daikin paling gede ya, Daikin paling gede di polling itu. Ayo subscribe dulu teman-teman yang belum subscribe ya. Halo teman-teman. Jadi video kali ini gini teman-teman, gue mau menguatkan pendapat Pak Herman Lam ya, Pak Herman Lam. Halo Pak Herman, salam hormat saya. Di jajak pendapat itu, di polling itu gue bikin AC merek-merek bagus. Gue minta pendapat ya, minta pendapat di teman-teman merek AC yang paling bagus. Di situ ada Daikin, Panasonic, Sharp, Mitsubishi, di bawahnya AC merek Cina. Lalu Pak Herman komentar begini, semua merek bagus tergantung cara pemasangan dan perawatan. Percuma merek nomor 1 juga kalau cara pemasangan tidak sesuai SOP dan perawatan yang kurang. Nah, menurut gua Pak Herman ini benar sekali ya, 100% benar sekali pernyataan Pak Herman ini. Jadi percuma kita beli AC bagus kalau cara pasangnya nggak benar. Jadi kita beli AC nomor 1 harus didukung dengan teknisi ya, teknisi yang juga paham cara pasang. Cara pasang benar-benar paham secara teori maupun prakteknya ya. Di polling itu kan AC nomor 1 itu Daikin. Oke, di situ udah terbukti ya, di komunitas itu Daikin nomor 1 ya. Nah, kita beli AC AC Daikin. Kita udah tahu nih Daikin paling bagus ya. Terus tiba-tiba pada saat kita beli terus dipasang itu nggak didukung dengan teknisi yang ngerti ya, yang ngerti pemasangan yang benar. Pemasangan AC itu nggak hanya cuma bisa dingin ya teman-teman, jadi bisa pasang terus dingin ya, nggak hanya itu. Jadi pemasangan AC itu bisa dingin, bisa awet untuk jangka panjang. Gimana caranya bisa dingin, gimana caranya bisa awet jangka panjang ya, sampai puluhan tahun. Kalau cuma sekedar bisa dingin, banyak teknisi itu banyak yang bisa dingin, tapi kadang-kadang teknisi mengabaikan untuk keberlangsungan AC ini awet apa enggaknya. Contoh, pemasangan yang tidak sesuai standar itu nggak dipakum ya. AC zaman sekarang itu wajib dipakum. R32, R410 itu harus dipakum, wajib dipakum ya. Nah terus banyak teknisi yang bilang, gua nggak dipakum bisa, sekarang udah setahun masih dingin aja. Iya, AC yang nggak dipakum itu nggak hari ini pasang besok langsung rusak, atau sekarang pasang sekarang juga langsung rusak, enggak. Efeknya itu emang agak lama teman-teman, paling nggak dia butuh waktu 1 tahunan. Karena apa? Karena nggak dipakum itu udaranya itu ya, khawatir kan udara dan kotoran itu ya teman-teman, itu berubah jadi air, uap air itu akan campur dengan oli, dan itu juga butuh proses yang lama, paling nggak 1 tahun.
Yang jelas kalau AC nggak divakum itu garansi gugur ya. Garansi pabrikan itu gugur, otomatis nggak berlaku pemasangan. Ingat bahwa AC rusak itu persentasenya 70% itu karena kesalahan pemasangan ya teman-teman. 70% kesalahan pemasangan. Jadi kesalahan dari teknisi yang masangnya. Lalu 20% itu karena menggunakan material pendukung yang tidak sesuai ya, yang tidak standar. Misalkan pakai kabel aluminium, terus pakai pipa yang tipis di bawah 0,6. Nah, yang 10% adalah cacat produk. Jadi produk gagal ya, cacat produk. Produk ini ya namanya buatan manusia, pasti ada cacatnya ya. Entah itu cacat waktu di pabrik terus lolos quality control, entah itu pada saat pengemasan dibawa ke tokonya itu ya rusak, jatuh, pecah atau gimana. Entah itu karena dari toko ke konsumen itu dibawanya entah jatuh, entah cara bawanya terbalik atau gimana. Nah itu biasa itu kesalahan kayak gitu tuh yang belum kita buka terus ada kerusakan ya. Tapi yang maksudnya cacat produk itu biasanya sih kesalahan dari pabrik ya. Lalu perawatan. Nah, percuma lo pakai AC nomor 1 misalkan Daikin inverter kayak gitu ya. Lalu lo nggak mikirin perawatan. Di pabrikan itu menganjurkan bahwa cuci itu per 2 bulan maksimal 3 bulan. Lalu lo kayak kemarin yang pelanggan gue itu ada 4 tahun itu nggak dicuci-cuci. Gue aja sampai lupa ya. Terakhir kali dia pesan itu kapan? Pesan cuci itu kapan? Tapi dia ngaku, Pak ini saya yang 4 tahun lalu terakhir cuci. Nah yang kayak gitu tuh nggak bakalan awet ya, AC-nya nggak bakalan awet karena apa? Perawatan itu semua alat rumah tangga mau mesin apapun itu butuh perawatan ya. Kita badan kita sendiri aja butuh perawatan. AC yang lebih dari 3 bulan nggak dicuci itu, contohnya ya, AC yang 3 bulan nggak dicuci terus dipakai terus itu kotor ya, kotor, kondenser kotor, indoor kotor, evap kotor. Kalau kondenser outdoor ini kotor, ampere itu akan naik teman-teman. Ampere naik, misalkan ampere AC itu dia pakai setengah PK itu 1,9 misalkan ya. Lalu karena dia nggak dicuci, jadi udara ini nggak bisa masuk. Lalu ini panas. Nah panas, ampere naik teman-teman. Ampere naik. Misalkan dari 1,9 jadi perlahan jadi 2,5 misalkan. Lalu jadi 3 ampere. Nah 3 ampere itu kan udah ukuran AC 1 PK, bukan setengah PK lagi. Terus karena nggak dicuci dipakai kerja, terus naik lagi air overhead. Overhead itu kompresornya. Nah lama-lama paksain terus akhirnya kompresor jebol ya, putus. Nah itu biasanya itu mengurangi umur kompresor perawatan itu. Lalu fan indoor yang udah debu tebal, anginnya udah nggak ada, terus dipaksain untuk kerja terus, dia jadi berat gitu ya. Entah nanti ngerembet ke bearingnya, entah yang lainnya. Itu perawatan ini perlu sekali teman-teman. 2 bulan maksimal 3 bulan paling nggak cuci ya, cuci aja. Kalau memang misalkan normal nggak ada kebocoran, cuci aja terus per 3 bulan atau 2 bulan cuci aja terus, perawatan rutin itu awet ya. Pemasangan ini, nah kalau untuk pemasangan ini luas teman-teman. Kalau untuk penjelasan untuk pemasangan ini dimulai dari ya intinya teknisinya harus paham lah, bukan teknisi yang baru belajar nekat untuk pasang AC. Jadi kasihan ya konsumen kalau baru belajar terus nekat pasang AC. Untuk teknisi yang belum ngerti, belum benar-benar paham, pelajari dulu atau naikin dulu baru terjun ke pemasangan, terjun ke lapangan langsung ya. Karena di AC itu masih luas, ilmu pemasangan itu luas ya teman-teman. Lu nggak hanya bisa dingin tapi lu harus paham
posisi bagusnya si AC ini di mana. Lalu lo juga harus paham kapasitas ruangan, kapasitas terhadap ruangan itu berapa kali berapa, kayak gitu-gitu ya. Lalu lo juga harus ngerti posisi indoor di mana, bagusnya posisi outdoor di mana. Untuk jangka panjang bukan hanya untuk perawatan, untuk bisa dingin, tapi perawatannya juga ya. Karena perawatan nanti kan butuh akses kita itu, jangan lu taruh misalkan terlalu tinggi, nanti teknisi nggak bisa menjangkau. Akhirnya karena teknisi nggak bisa menjangkau, terus outdoornya nggak dicuci-cuci gitu ya. Oke teman-teman, jadi pendapat pernyataan Pak Herman Lam ini, semua merek AC bagus tergantung cara pemasangan dan perawatan. Percuma merek nomor 1 juga kalau cara pemasangan tidak sesuai SOP dan perawatannya kurang. Betul sekali, saya dukung 1000% pendapat Pak Herman Lam ini. Pemasangan, apalagi Daikin ya, Daikin inverter. Nah, Daikin inverter itu nggak semua orang, nggak semua teknisi bisa, dan nggak bisa sembarangan. Misalkan Daikin inverter, power outdoor, power harusnya dicolokan itu ya, listrik itu harusnya di outdoor tapi dipasang di indoor, diambil indoor. Kebanyakan gue lihat di lapangan gitu ya, diambil di indoor. Gue juga bisa ya ngambil di indoor, di power di indoor itu emang nggak ada masalah. Cuman gini teman-teman, pabrikan itu sebelum mereka mengeluarkan produknya itu pasti mereka udah memikirkan dulu, pasti mereka udah tes dulu. Mereka buat power di outdoor itu pasti ada tujuannya ya. Kalau misalkan nggak ada tujuannya, ngapain dia bikin di outdoor, dibikin indoor aja ya. Jadi ikutin aja pabrikan ya teman-teman, spek pabrikan itu. Kalau power di outdoor ya udah ikuti di outdoor. Kalau masalah kurang kabel ya tinggal ngomong ke konsumennya ya, ke kliennya, Pak ini powernya di outdoor nih, kita butuh kabel banyak, jadi jangan maksain bikin di indoor ya, dibikin power di indoor. Kalau dibikin di power di indoor kayak tadi, otomatis garansi itu nggak berlaku ya teman-teman. Garansi pabrikan itu, kasihan konsumennya, nanti ada rusak terus klaim garansi ternyata gugur ya, nggak berlaku karena pemasangan teman-teman itu memaksakan indoornya, power listriknya di indoor. Sama gue juga bisa bikin kayak gitu, cuman gue nggak mau. Gue lebih baik terus terang ke konsumennya bahwa ini powernya di outdoor. Kalau misalkan konsumen, nah kecuali kata konsumen udah nggak apa-apa mas di indoor aja, nah oke. Tapi kita ceritain lagi bahwa kalau ngambil power di indoor ini ya garansi nggak berlaku, garansi gugur ya gitu. Kalau dia tetap terima, lanjut ya. Oke teman-teman, gitu ya. Semua AC bagus, tergantung siapa, di tangan siapa. Nah jadi yang bikin bagus nggak bagusnya itu AC itu ada di teknisinya teman-teman. Kesimpulan gitu, teknisinya ya. Siapa teknisinya, bisa pasang apa enggak gitu ya. Oke, terima kasih.